Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Sekali lagi apa kabar? Dan juga yang di rumah saya percaya kabar mereka juga luar biasa. Ya, inilah hari Minggu. Kita tinggalkan semua pekerjaan kita dari Senin sampai Sabtu. Ya, hari ini kita mau ibadah, memuji muliakan nama Tuhan. Untuk saat itu saat ini saya undang untuk bunga bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dan meninggikan Tuhan. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Bapa mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Bukakan hati-Mu, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, setia dan adil. Bapa mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku.
Jesus, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Yesus. Oh ya lah, oh Jesus, oh ya lah, Ku buka mataku dan
Firman-Mu mengatakan, ya Tuhan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Sebab mereka berlindung kepadanya. Satu hal yang kami tahu, Tuhan, biarlah di masa-masa seperti ini Kau mendapati kami umat-Mu sebagai orang-orang yang tulus, ya Tuhan. Orang-orang yang mengerjakan apa yang menjadi perintah dan kehendak-Mu dengan penuh sukacita. Tidak hitung-hitungannya, Tuhan. Tidak mencari keuntungan pribadi, ya Tuhan. Tapi tulus melakukannya seperti untuk Tuhan. Dan biarlah makin hari, di hari-hari yang sulit ini kami menjadi orang-orang yang didapati Tuhan sebagai orang-orang yang jujur, ya Tuhan. Jujur di hadapan-Mu, jujur di hadapan sesama kami, dan jujur terhadap diri kami sendiri, ya Tuhan. Yang biarlah hari-hari ini Kau membawa hati kami lebih lagi, Tuhan, dipenuhi damai. Hanya orang-orang yang punya hati yang damai dan suka damai yang akan ada masa depan. Dan biarlah Tuhan, kami diperhitungkan Tuhan sebagai orang-orang benar yang akan diselamatkan Tuhan. Karena Tuhanlah tempat perlindungan kami. Tuhanlah tempat perteduhan kami di saat kami sesak. Tuhanlah keselamatan kami di saat kami di ujung-ujung tanduk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji-Mu sebagai tempat perlindungan kami. Mari kita menyembah Tuhan lebih lagi. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Katakan sama Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur.
Engkau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami nggak tahu Tuhan apa yang terjadi esok hari untuk kehidupan kami. Tapi satu hal yang kami tahu, Kau nggak pernah tinggalkan kami Tuhan. Yes. Bahkan di saat-saat kami ketakutan, di saat kami kesesakan, di saat kami melihat satu persatu sahabat, rekan kami, orang-orang yang kami kenal, orang-orang yang kami kasihi, berpulang satu persatu ya Tuhan. Tapi kalau kami masih boleh hidup hari ini, kami masih boleh bertahan hari ini Tuhan, itu karena kasih-Mu yang selalu ada untuk kami Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh Kau tilik hati kami, dan Kau dapati kami orang-orang yang sungguh-sungguh tulus mengikuti Engkau. Bukan karena berkat, bukan karena kuasa, bukan karena sesuatu yang kami ingini, tapi karena kami sungguh-sungguh Tuhan sadar anugerah-Mu yang memampukan kami mengasihi-Mu. Kami sebenarnya orang-orang yang tidak mampu dan tidak layak untuk mengasihi-Mu. Tapi karena Kau terlebih dahulu mengasihi kami, itu yang membuat kami sadar Tuhan, betapa berharganya kehidupan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang luar biasa ini. Hari-hari di mana kami melihat kesesakan itu nyata Tuhan. Tapi kami melihat jauh lebih besar kasih-Mu Tuhan atas kami. Oleh karena itu pagi hari ini kami mau bersyukur Tuhan. Bersyukur. Bersyukur. Sekali lagi bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hidup di generasi yang luar biasa ini Tuhan. Terus mampukan kami di dalam pemakaian-Mu untuk menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat dimanapun kami berada. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah lebih dalam Tuhan, apa yang semestinya kami lakukan di hari-hari yang penuh kesesakan ini, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang berbuah bagi Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan.
Sehingga kami yakin kami mendapatkan yang terbaik dari Engkau. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama saya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oh, luar biasa. Tidak ada tempat yang lebih indah daripada hadirat Tuhan, amin. Tidak ada. Saya bersyukur tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Kalau saya perhitungkan kehidupan saya dari lahir sampai sekarang, nggak kerasa tahun ini adalah tahun yang ke-50. Saya boleh hidup di dunia ini, dan saudara juga punya tahun-tahun kehidupan pribadi lepas pribadi. Kalau kita masih boleh hidup sampai hari ini, kita harus sadari bahwa itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Percayalah, semakin kita mengikuti Tuhan, satu hal yang Tuhan selalu bersihkan itu hati kita untuk terus mengikuti Dia dengan tulus ikhlas. Nah, pengajaran tulus ikhlas ini jarang kita dengar di gereja. Kadang-kadang pengajaran tentang ikhlas itu tetangga kita yang sering ngajarin. Gereja jarang ngajarinnya. Tapi saya percaya Tuhan sedang mengajarkan kita memurnikan gereja Tuhan untuk mengikuti Tuhan dengan tulus ikhlas. Ikhlas itu artinya murni. Tidak ada tendensi, tidak ada hitung-hitungan. Tidak ada timbal balik. Mengharap timbal balik. Bukankah Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang agape? Kasih yang tanpa syarat. Dia tetap mengasihi kita walaupun kita tidak membalasnya. Ada amin. Itulah ketulusan hati Tuhan mengasihi kita. Dia tidak bisa tidak mengasihi kita karena Dia sendiri adalah kasih. Amin. Pagi hari ini saya akan bawa kita semua kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang waktu dan kesempatan. Minggu ini kita akan belajar selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik. Kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Kita sudah selamat karena anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikan, tapi karena anugerah Tuhan. Semakin kita sadar kebesaran kasih dan anugerah Tuhan, semakin rindu sebenarnya kita ingin berbuat sesuatu yang baik dalam hidup ini. Sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Sesuatu yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kesadaran itu yang harus kita terus jaga. Ya, kesadaran bahwa kita hidup karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, saya akan ajak kita semua untuk melihat kebenaran firman Tuhan di Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Nanti kita lihat apa yang dituliskan di surat Galatia itu untuk kita sebagai jemaat Tuhan. Dan ini bukan hanya untuk jemaat di masa gereja mula-mula, tapi ini juga untuk gereja masa kini. Ada amin, saudaraku? Judul perikopnya adalah saling membantulah kamu. Ya, saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap, ayat 10 kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus, ada kata apa di situ? Harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri.
Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Hari ini kita akan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan yang ditulis di Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Dan saya percaya surat Rasul Paulus yang dikirimkan kepada jemaat orang-orang percaya di Galilea, sebagaimana ditulisnya dalam surat Galatia 6 ayat 1 sampai 10 ini, mengingatkan mereka pada zamannya dan mengingatkan kita pada zaman kita sekarang perkara-perkara yang penting. Yang pertama yang diingatkan Rasul Paulus itu ini. Yang pertama, kita harus apa? Memimpin orang ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Siapa yang percaya bahwa saudara yang sudah di dalam Tuhan dan sudah mengenal Tuhan Yesus adalah orang-orang yang beruntung? Saudara sadar nggak bahwa saudara ini orang beruntung? Kita ini orang beruntung. Bahkan mungkin adalah orang yang paling beruntung dibandingkan orang-orang di luar sana. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena setelah kita memberikan hidup kita kepada Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Bapa mendidik kita, mengajar kita di dalam kasih Tuhan untuk mendorong kita saling berbagi dan saling membantu di dalam namanya. Jelas sekali mengatakan kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita semakin dalam berjalan di dalam kasih Tuhan, maka kita disebut adalah orang yang rohani. Kita bukan lagi orang yang disebut orang yang hidup dalam daging, karena kita mengikut Kristus, karena kita mengikuti firman-Nya. Firman Tuhan itu roh dan kehidupan. Ada amin, saudara? Kita mengikuti Allah yang hidup, Allah yang adalah roh dan kehidupan. Makanya setelah kita mengikut Tuhan, kita disebut manusia-manusia rohani. Semakin dalam kita berjalan di dalam kebenaran firman-Nya, maka semakin hari hidup kita diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Jelas sekali tadi firman-Nya mengatakan, maka kamu yang rohani, harus memimpin orang ke jalan yang benar. Harus. Apalagi kalau kita lihat orang itu yang kita kenal ini melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang dosa, hal-hal yang membawa dia kepada kebinasaan. Harus dibilang. Nah, kadang-kadang orang Kristen ini nggak suka dengan kata harus.
Padahal ayat firman Tuhan jelas sekali mengatakan harus. Ya. Harus. Itu bukan pilihan, itu keharusan. Ada amin, saudaraku. Kalau kita lihat saudara kita lihat teman kita lihat keluarga kita melakukan hal yang dosa, yang salah, yang menuju kebinasaan, kita harus memimpin mereka, membimbing mereka ke jalan yang benar. Dan dengan apa dikatakan? Dengan roh lemah lembut. Kenapa dengan roh lemah lembut? Karena hanya dengan roh yang lemah lembut orang bisa lebih diyakinkan. Amsal katakan perkataan yang lemah lembut lebih bisa meyakinkan. Ada amin. Bukan dengan perkataan-perkataan yang menuduh, yang menghakimi, yang menyudutkan, bukan. Ketika kita membawa seseorang untuk mengenal kebenaran, kita harus mengajarnya dengan roh lemah lembut. Kalau kita ngajar orang yang dalam kesalahannya dengan roh yang keras, dengan roh yang menghakimi, dengan roh yang menuduh, dengan roh yang ingin mengintimidasi, akhirnya kita bukan lagi orang yang hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita hanya hidup dengan agama kita. Itulah ciri orang-orang Farisi ahli Taurat. Makanya Yesus bilang ini, kau nyebrang jauh-jauh ke seberang hanya untuk menobatkan satu orang dan membuat orang itu lebih jahat daripada kamu. Halo? Siapa yang percaya perkataan yang lemah lembut lebih bisa meyakinkan orang? Bukan yang menghakimi, bukan yang menyudutkan, bukan yang menekan orang itu. Tapi dengan perkataan yang lemah lembut. Dan dikatakan apa lanjutan ayat itu? Ayat itu bunyinya apa lanjutannya? Sambil menjaga dirimu. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Saya pernah lihat satu gambaran orang sedang ngajar tentang firman Tuhan, tapi dengan cara yang kayaknya dia merasa dirinya yang kayak paling benar pengajarannya. Nggak taunya dia jatuh ke dalam hal yang dosa yang seperti yang dia ajarkan itu. Malah dia yang lebih parah melakukan dosanya di dalam hal-hal yang dia ajarkan kepada jemaatnya untuk jangan dilakukan. Siapa yang pernah ngajarin orang tapi saudara sendiri jatuh dalam hal itu? Pernah nggak? Cuman satu yang berani ngangkat tangan. Pernah nggak? Saya pernah. Kita ngajarin sesuatu, ngajarin kebenaran kepada orang itu, dan kayaknya kita ngajarin dia kayak kita sudah yang paling benar. Ujungnya apa? Kita jatuh dalam masalah itu. Makanya Rasul Paulus ingatkan, kalau ngajar orang itu mengajarlah dengan hati lemah lembut, hati yang sadar bahwa kita ini juga orang-orang yang diajar Tuhan. Karena anugerah, kita bisa jadi benar itu karena anugerah, karena kasih karunia, bukan karena hebatnya kita, bukan karena kita sudah sempurna melakukan segala sesuatunya. Ingat, kita bukan mengikuti agama Kristen. Kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan adalah kehidupan. Bagaimana kita mengikut Kristus dan kebenarannya. Dan itu butuh anugerah. Butuh kasih karunia Tuhan. Bukan butuh kepintaran, kegagahan kita, kehebatan kita,
dan kemampuan kita. Tuhan gak butuh itu. Tuhan butuh hati yang lembut. Hanya orang-orang yang punya hati yang lemah lembut yang bisa diajar Tuhan. Ada amin. Makanya Tuhan bilang ini, mari kau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Hanya orang yang lemah lembut yang bisa diajar dan menjadi rendah hati. Maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Hati-hati. Kita ngajar kebenaran, jangan sampai terbawa kekuatan kita sendiri. Seolah-olah kita yang sudah paling benar. Seolah-olah kita sudah melakukan jauh lebih baik dari kebanyakan orang. Seolah-olah ketika melihat orang jatuh dalam dosa ataupun jatuh dalam kesalahan, kita merasa kita lebih baik dari orang itu. Jangan pernah seperti itu. Sadarilah bahwa kita semua bisa jadi benar, bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena kasih karunia Tuhan. Baca Efesus itu, surat Efesus. Kita ini dibenarkan Tuhan oleh karena anugerahnya, oleh karena kasih karunia-Nya. Makanya kalau ngajarin orang juga harusnya ngajarin dengan lemah lembut, ngajarin dengan hati yang sungguh-sungguh tulus ikhlas. Saudara, kalau kita ngajarin orang dan tujuannya supaya orang itu kagum sama kita, merasa kita lebih baik dari dia, kita sudah nggak tulus ngajarin orang. Tapi waktu kita ngajarin orang dan orang bisa lihat apa adanya kita di dalam kelemahan, di dalam kekurangan kita, orang akan tahu seberapa tulusnya engkau ngajarin dia. Ada amin. Jangan sampai terjebak kita menjadi orang-orang yang agamis. Kita harus sadar kekristenan kita itu karena anugerah Tuhan. Kalau kita kuat sampai hari ini, kalau kita nggak kompromi sampai hari ini dengan hal-hal dunia ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat gagah kita. Makanya kalau ngajarin orang sesuatu yang benar, kita sendiri harus jaga diri kita. Jangan sampai kita sendiri kompromi di dalam hal itu. Ada amin, saudaraku. Ya, itu yang pertama yang diingatkan Rasul Paulus. Jadi saudara, ya, di sini jelas sekali Rasul Paulus ingin semua umat Tuhan sadar bahwa kita punya tanggung jawab ketika kita mengikut Kristus dan menjadi manusia-manusia yang rohani. Kita punya tanggung jawab untuk ngajarin orang yang hidup dalam kesesatan kembali ke jalannya Tuhan. Sambil apa? Terus juga berjaga-jaga atas diri kita. Makanya Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius, anak rohaninya. Perhatikanlah dirimu, perhatikanlah pengajaranmu. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi banyak orang. Yang pertama Rasul Paulus bilang, perhatikan dirimu dan perhatikanlah pengajaranmu. Karena apa? Karena yang paling sulit itu menjaga hati tetap tulus dan ikhlas melayani Tuhan dan melayani sesama. Itu yang paling susah sebenarnya. Karena musuh kita bukan yang di luar, yang di dalam ini loh. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri sebenarnya. Kalau setan itu sudah dikalahkan oleh Tuhan. Ada amin, saudaraku. Musuh terbesar kita adalah daging kita sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dibilang Rasul Paulus ayat kedua? Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Nah, dalam keadaan seperti sekarang ini, di masa-masa sulit,
di masa-masa pandemi ini, sebagai orang Kristen yang hidup bermasyarakat, saudara semua hidup bermasyarakat toh, bersosialisasi, benar nggak? Punya tetangga, punya teman, punya sahabat, betul? Ya, Rasul Paulus mengingatkan agar kita bertolong-tolongan menanggung beban kita. Kalau kita dengar ada tetangga kita, sahabat kita, teman kita, apalagi saudara seiman kita sedang ngalamin masa kesulitan seperti saat ini, tolonglah mereka. Jangan menahan-nahan apa yang bisa kau berikan, apa yang bisa kau kasih kepada orang itu. Dikatakan apa? Dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Mau memenuhi hukum Kristus, salah satu cara terbesarnya adalah bertolong-tolongan. Tolonglah orang lain dengan penuh kasih. Usahakanlah apa yang kau bisa. Jangan takut, percayalah sesuatu yang baik yang dari Tuhan. Ketika kita ingin melakukannya, walaupun ada tantangan, Tuhan pasti tolong kita. Gak usah takut. Apalagi di masa-masa seperti ini. Saling bertolong-tolongan, karena kita gak pernah tahu, suatu saat kita juga akan butuh pertolongan orang lain. Ada amin. Suatu saat kita akan butuh pertolongan. Setidaknya, kalaupun nanti kita mati, nggak mungkin kita ngubur sendiri. Butuh orang yang nguburin kita. Ada amin, saudara. Tuhan Yesus dalam firman-Nya di Matius 11 itu ayat 28 itu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, Tuhan mau semua orang datang itu untuk Dia bisa memberi. Aku akan beri kelegaan kepada kamu. Mau kita datang ke orang atau kita suruh orang datang ke kita, tujuannya adalah untuk memberi. Karena Kristus ada di dalam kita, amin. Saya kemarin waktu dengar kabar ada yang sakit beberapa orang, aduh rasanya tuh terenyuh sekali hati saya. Rasanya nih ingin apa yang bisa saya lakukan, saya ingin berikan secepatnya. Ya terbatas 2 tangan, 2 kaki, betul? Banyak orang yang membutuhkan pertolongan hari-hari ini. Tapi saya bersyukur, sekecil apapun pertolongan kita kepada orang-orang yang lagi kesulitan masa seperti ini, saya percaya itu akan sangat berarti besar bagi mereka. Mereka tuh sampai WA secara khusus terima kasih. Padahal saya rasa saya nggak berkontribusi banyak. Hanya ingin menyalurkan apa yang dari orang ke saya, yang saya punya, untuk saya kasihkan kepada orang yang lebih membutuhkannya daripada saya. Saya diberkati cuma-cuma. Alkitab katakan beri juga dengan cuma-cuma. Jangan mengharap pamrih. Itulah ketulusan dan keikhlasan. Padahal kita tahu, kita sendiri pun butuh juga itu. Tapi ada orang yang lebih membutuhkan. Kasih. Saya nggak pernah tahu ada orang yang suka memberi, hidupnya kekurangan. Alkitab sendiri mengatakan, ada orang yang berhemat-hemat, tapi selalu kekurangan. Tapi ada orang yang menyebar hartanya, tapi dia semakin berkelimpahan. Amin. Tolonglah. Coba lihat sekiri kananmu. Kalau kau butuh pertolongan, ingat aku.
Ada amin, saudara. Lihat orang di sebelahmu, kasih tahu sama dia, kalau kau butuh pertolongan, ingat aku. Aku siap tolong kamu. Karena kita saudara seiman. Terutama kalau di ayat 10-nya dikatakan, berbuat baiklah, tolonglah semua orang. Tapi terutama saudara seimanmu. Amin? Ada amin? Saudara pikir orang di kiri kananmu gak butuh pertolongan? Butuh, suatu saat pasti butuh pertolongan. Dan waktu kau mengatakan, kalau kau butuh apapun, ingat aku ya. Oh, itu suatu saat dia butuh pertolongan, itu akan berarti besar di dalam pikirannya. Bukan hanya sekadar omongan basa-basi. Basi nggak sih ngomong kayak gitu? Di zaman sekarang basi nggak ngomong kayak gitu? Kalau kau butuh pertolongan, ingat aku. Basi nggak sih? Coba perhatikan, Yesus itu bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberi. Memberi, katakan memberi. Aku akan memberi. Aku akan memberi. Di masa-masa sulit ini, aku akan memberi. Aku akan memberi hidupku, memberi apa yang kupunya kepada orang-orang yang membutuhkan. Beri apa yang ada padamu. Tuhan gak tuntut apa yang gak ada. Apa yang ada padamu yang bisa kau beri. Jangan tahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rasul Paulus katakan gini, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Nah, hari-hari ini saudara harus perhatikan diri kita. Makanya Rasul Paulus katakan, perhatikanlah hidupmu. Ya. Rasul Paulus menasihati jemaat pada saat itu dan juga jemaat saat ini untuk jangan suka memuji diri. Jangan merasa diri sudah paling benar, paling pintar, paling punya, paling diberkati. Jangan menganggap dirimu yang paling. Jangan nilai diri kita baik, biarlah orang lain yang menilai kita. Karena Alkitab jelas sekali katakan, Rasul Paulus menuliskan ini, saya percaya adalah oleh perwahyuan daripada Roh Kudus. Dia bilang, jangan jadi seorang yang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Orang yang menyangka dirinya lebih baik dari orang lain, orang itu sedang membohongi dirinya sendiri. Halo? Saya percaya hari-hari ini Tuhan dengan keadaan yang seperti ini, Tuhan banyak sekali akan memotong hal-hal yang tidak benar di dalam penilaian kita. Kesadaran bahwa justru di dalam kelemahanku Tuhan nyata kuasa-Mu. Justru di dalam ketidakberdayaanku aku tahu kepada siapa aku harus berlindung. Justru di dalam kesesakanku aku tahu kepada siapa aku harus ngomong. Kesadaran-kesadaran seperti itu muncul dengan lebih aktif di dalam hidup kita. Pujian tadi sudah 3 hari ini, setiap kali saya nyanyi lagu itu nggak berderai air mata saya. Saudara sadar nggak sih, 1 tahun 8 bulan ini
hanya Tuhan tempat kita berlindung. Halo? Adanya vaksin, obat ini, obat itu, nggak ada yang punya kepastian. Cuma Tuhanlah kepastian kita. Kepastiannya kan kalau di dalam Tuhan, kau hidup atau kau mati. Suatu kepastian toh. Tapi kalau kau hidup hari ini, satu hal kepastiannya, Tuhanlah yang melindungi kita. Kalau kita mati, Tuhan memberikan keuntungan bagi kita. Kenapa? Kita akan beristirahat, dibilang. Kitab Wahyu jelas sekali mengatakan, orang itu diberikan Tuhan istirahat sampai kedatangan Dia kedua kali. Kan duluan yang mati di dalam Tuhan yang bangkit, betul nggak? Nyambut Dia, betul nggak? Untung nggak itu? Untung. Keuntungan besar. Tapi kalau kita masih hidup, berarti Tuhan mau kita menghasilkan buah lebih banyak lagi. Kan itu kata Rasul Paulus, mana yang aku mau pilih? Ayat 22-nya. Filipi 1 ayat 21 kan itu. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi kalau aku hidup sampai hari ini, itu berarti aku harus hidup untuk menghasilkan buah. Saudara percaya hari-hari ini Tuhan ingin memandang diri kita, menilai diri kita bukan dari kacamata diri kita sendiri, tapi dari kacamata firman Tuhan. Makin rendah hati, makin rendah hati, makin rendah hati dibikin. Apa sih yang mau disombongkan hari-hari ini? Nggak ada. Ya. Yang dibanggakan hanya cuma satu, seharusnya. Kebanggaan kita itu cuma Tuhan aja. Nggak ada yang lain. Yang keempat, selain kita memperhatikan hidup kita, jangan menganggap kita lebih dari orang lain. Ya. Apa yang harus kita lakukan lanjutnya? Kata Rasul Paulus, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, bukan melihat keadaan orang lain. Kalau kita melihat keadaan kita sendiri dengan penuh banyak hal yang masih diluruskan, perlu diluruskan Tuhan, kita nggak akan pernah ngakimin orang lain. Kita nggak akan pernah nilai kejelekan ataupun kelemahan orang lain. Karena kita lihat diri kita sendiri aja masih banyak yang perlu dibenahi. Halo, masih banyak pekerjaan kita yang perlu dibenahi. Masih banyak pikiran kita yang perlu dibenahi Tuhan. Dikatakan jelas sekali, baiklah tiap-tiap orang, berarti setiap orang dong, menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Kalau kita melihat diri kita sendiri lebih dalam, kan seperti pujian tadi, sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Artinya apa? Apa yang mau kita sombongkan? Apa sih yang mau kita sombongkan? Waktu kita sesak, Tuhan yang tolong kita. Waktu kita menang, itu juga karena Tuhan yang tolong kita. Apa yang mau disombongkan? Apa yang mau dibanggakan atas diri kita yang
penuh dengan kelemahan ini? Nggak ada. Kebanggaan kita hanyalah karena kasih Tuhan begitu besarnya dalam hidup kita. Itulah yang memenuhi jiwa kita. Selama Dia belum menjadi yang terutama dalam hidupmu, maka kita akan gampang sekali tersesat. Karena masih ada yang lain yang mengganggu keutamaannya. Pikiran kita masih bercabang. Saya cuma ingatkan satu orang, iya pastor, kamu tahu ya, kamu diberkati hari-hari ini itu karena Tuhan. Jangan berubah setia. Jangan mentang-mentang diberkati, sibuk akhirnya dengan berkat. Itu mengganggu keutamaan Tuhan di dalam hatimu. Giliran belum dapat berkat ini dulu kau minta-minta sama Tuhan, kau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi giliran ini sudah diberikan, kau berubah setia. Hati-hati. Kapan aja berkat itu bisa habis kalau kau tinggalkan sumbernya. Halo? Hati-hati. Yang kelima, apa yang diminta oleh Rasul Paulus di dalam surat ini? Berbagi dengan orang yang memberikan pengajaran. Dan sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Perhatikan baik-baik ayat ini. Kalau saudara tahu bahwa hari ini saudara ada dan bisa mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, ingatlah orang yang membawa saudara kepada Dia. Saya nggak pernah lupa dengan orang yang bawa diri saya kepada Tuhan. Walaupun orangnya sudah nggak ada sekarang. Wah, sempat gimana ya? Aduh, Tuhan, belum banyak yang bisa aku berkati orang ini. Tapi satu hal, banyak hal yang baik yang pernah kami alami sama-sama. Dan saya bersyukur saya bisa pernah melakukan hal-hal yang baik dalam hidup saya kepada saudara saya ini terkasih. Walaupun dia sudah nggak ada. Rasanya tuh ingin memberikan lebih banyak lagi. Karena saya tahu saya bisa ngikut Tuhan karena Dia mengajari saya untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dialah orang yang pertama menaburkan pengajaran firman Tuhan di dalam hidup saya. Rasanya tuh apa yang kita punya ingin kita berbagi sama Dia. Rasul Paulus menulis itu. Jelas sekali. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ingat ya, membagi segala sesuatu jangan konotasinya hanya uang ya. Halo? Membagi segala sesuatu itu bisa bagi hidupmu, bisa bagi waktumu, bisa membagi hal-hal yang baik yang ada dalam hidupmu untuk orang tersebut. Jangan segala sesuatu itu diukur dengan uang atau materi, jangan. Ada hal-hal yang lebih berharga. Ingat, waktu lebih berharga daripada uang. Ada amin.
minggu yang lalu saya sharing itu. Ya, minggu lalu ya. Orang bule bilang time is money. Saya nggak begitu sepakat. Karena money kalau dia hilang masih bisa kita cari. Tapi kalau waktu hilang nggak bisa kita beli. Kau mau siapin duit sebanyak apapun nggak bisa kau beli lagi. Nggak bisa kau beli masa kecilmu. Nggak bisa kau beli kebahagiaan waktu-waktu kau ngalaminya di masa-masa remajamu. Nggak bisa. Nggak bisa dibeli lagi. Udah lewat itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ingatlah. Pengajaran firman Tuhan bukan hanya dari gembala. Halo. Bisa dari sahabatmu, bisa dari orang tuamu, bisa dari coachmu, dari dosenmu, dari gurumu. Saya ingat sekali Ibu Irma banyak kesaksian kepada saya. Dulu dia bisa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena ada gurunya di sekolah yang ngajarin dia kebenaran firman Tuhan. Dan dia sangat hormat sama gurunya. Dia rindu memberikan apa yang dia punya sebagai anak remaja untuk menolong pelayanan gurunya ini. Jangkau jiwa di sekolahnya. Dan itu bagian daripada apa yang bisa kita berikan kepada orang yang memberi pengajaran kebenaran dalam hidup kita. Itu tanda bahwa kita betul-betul mengalami kebaikan Tuhan. Sebagai tanda syukur kita. Ya. Itu yang kelima. Yang keenam, apa yang dikatakan? Segala sesuatu yang ditabur akan dituainya. Lihat, katanya itu tegas sekali. Jangan sesat. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya. Benar sekali, jangan kita sesat dan tersesat. Jangan pula kita menyesatkan diri dan meninggalkan Tuhan. Ingat, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Saudara pikir saudara Tuhan itu panjang sabar. Gampang lah, tunggu nanti baru senianan sama Tuhan bertobatnya. Hati-hati, Tuhan dikatakan dia tidak ingin dipermainkan. Kita aja nggak mau dipermainkan orang, betul nggak? Ya kan, Pak Barlin, kita baru ngomong, caknya main-main ngomong ini ngawe gini. Singkir ke bawah. Susanian. Apalagi Tuhan. Dikira Tuhan nggak punya perasaan apa? Jangan cuma memperhatikan kebaikan Tuhan, kata Rasul Paulus. Ingat, ada kekerasan Tuhan juga. Tuhan juga bisa bertindak dengan keras. Sebagai tanda bahwa dia berdaulat atas kehidupan manusia. Hati-hati. Tuhan tidak ingin dipermainkan, ya. Dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh menabur perkara-perkara untuk kekekalan, maka kehidupan kekal itu akan menjadi bagian kita yang nyata. Kan jelas kan ayat firman-Nya kan, kalau menabur dalam daging, kita akan menuai kebinasaan. Namun barang siapa menabur dalam roh, maka dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dan menerima hidup yang kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di sorga. Coba kita lihat ayat yang ke-9-nya. Dikatakan apa? Beginilah firman Tuhan. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Dan apabila sudah waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Di sini Rasul Paulus menggarisbawahi, jangan jemu-jemu. Artinya apa? Jangan bosan. Jangan kapok. Jangan karena orang
membalasnya tidak baik sama kita, akhirnya kita kapok. Jangan. Teruslah berbuat baik. Karena suatu saat kalau kita nggak jadi lemah, kita akan nuai. Buat baiklah kepada semua orang. Makin susah hidup ini, makin seringlah nabur hal-hal yang baik. Karena kalau kita nggak jadi lemah, lemah bukan hanya fisik loh. Hati-hati, banyak orang di masa pandemi ini jaga fisiknya, tapi banyak orang nggak jaga hati dan imannya. Banyak yang jadi lemah. Bahkan ada orang-orang yang jadi egois gara-gara pandemi ini. Ketika ada isu apa, dia borong semua makanan, dia borong ini, dia borong itu, akhirnya langka barang itu. Dan orang-orang yang membutuhkan, sungguh-sungguh lebih membutuhkan, susah akhirnya. Jadi egois. Hati-hati. Kita harus betul-betul bisa berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada saudara kita seiman. Saya mau ngajak jemaat, buka telingamu lebar-lebar, buka hatimu. Kalau kau dengar ada saudara seimanmu, baik di gereja ini ataupun di gereja lain, yang butuh pertolongan hari-hari ini, kalau kau bisa lakukan, lakukan segera. Karena dampaknya kekal. Ada amin, dampaknya kekal. Itulah tanda rasa syukur kita kepada Tuhan, bahwa kita menerima kebaikan, kemurahan, kehidupan dari Tuhan. Kita ingin memberikan apa yang kita punya kepada orang lain. Bagi. Jangan tahan kebaikanmu. Bagi. Yang terakhir, dikatakan gini, selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ini bukan hanya kepada jemaat di Galatia di zamannya, tapi juga kepada kita semua gereja Tuhan di zaman sekarang. Ada amin? Ada amin saudaraku? Selama masih ada kesempatan. Artinya apa? Ya selama masih hidup. Masih hidup toh? Selama masih hidup, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Boro-boro dengan semua orang, dengan saudara seimannya aja. Nggak saling tegur, nggak saling sapa, nggak tahu kabarnya, gimana mau berbuat baik kepada semua orang? Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang membawa kita untuk lebih peduli sama orang lain. Ada amin? Lebih peduli sama orang lain, ya. Selama masih hidup, selama masih ada kesempatan, berbuat baiklah kepada semua orang. Saudara, kita ada grup jemaat. Saudara, hal-hal yang baik yang bisa kita bagikan, bagikan. Bagikan. Ada hal yang baik yang bisa kita bagikan sama saudara kita yang lain, bagikan. Entah itu informasi, entah itu berkat, entah itu hal-hal yang baik, yang lain, bagikan. Jangan disimpan untuk diri sendiri. Dan terus kalau saudara satu dengan yang lain, kalau di grup saudara butuh pertolongan, jangan sungkan-sungkan. Masukkan ke grup itu. Gimana orang tahu kalau saudara butuh pertolongan kalau nggak pernah komen? Ini orang masih hidup, sakit, atau apa nih orang?
Tapi kalau dilihat mantau terus, dia mantau terus. Cuma nggak pernah ada komennya. Masih sehat nggak orang ini? Masih hidup nggak? Saya kalau sudah berapa hari saya ngerasa ini orang kok nggak ada kabar ya. Saya coba tanya. Puji Tuhan, setiap kali saya tanya pasti ada berita yang terbaru dari diri dia. Kayak kemarin saya sudah lihat nih, ini orang gak ada beritanya. Biasanya dia komen nih. Saya tanya, lagi di mana? Ternyata dia lagi di luar kota. Plus sakit lagi. Coba kalau nggak kita care, nggak kita tanyain, kita nggak tahu dia lagi kenapa. Saudara mau nggak saling memperhatikan satu dengan yang lain? Mungkin kita bukan orang yang paling kaya ataupun yang paling bisa tolong dengan materi. Tapi ketika saudara punya perhatian, punya waktu untuk tahu keadaan seseorang, saudara bisa memberi hal-hal yang saat ini dia sedang butuhkan. Percaya nggak saudara? Itu akan memberkati hidup dia, bahkan sampai mati pun dia akan ingat sama saudara. Saudara percaya nggak? Apa yang saudara buat hari ini, mungkin orang nggak tahu siapa saudara. Tapi suatu saat, anak cucumu akan mendengar cerita tentang kau. Percaya nggak? Suatu saat ada orang ngomong, oh kamu anaknya si ini ya? Saya kenal loh sama bapamu, atau saya kenal loh sama engkongmu, sama opungmu. Itu orang kayak gini. Memberkati anak cucu kita nggak? Anak cucu kita mungkin nggak kenal sama orang ini. Siapa yang percaya kebaikan itu akan terus menjadi berkat bagi generasi berikutnya? Amin. Nggak pernah berhenti itu. Nggak pernah berhenti. Saya pernah satu pesawat, ada orang tua di samping saya tuh. Saya lihat badannya, gaya-gayanya ini mantan tentara ini pasti. Terus saya buka omongan, cerita-cerita. Terus dia tanya, kamu mau kemana? Nah, oh saya mau ke Bandung. Oh di Bandung, ada keluarga? Ada. Di mana? Di sini saya sebut. Oh, kalau nggak salah di situ banyak pensiunan tentara loh, dia bilang. Tempat siapa kamu? Saya sebut nama om saya, almarhum. Langsung dia lihat saya, kamu tahu nggak? Yang saya nggak tahu cerita tentang om saya, betapa luar biasanya om saya almarhum ini diceritakan sama orang ini, dan itu memberkati saya. Dan ini mantan anak buahnya di kesatuannya. Dia bukan bercerita tentang kehebatan om saya sebagai komandannya, bukan. Tapi dia bercerita bagaimana perhatian, kebaikan, kemurahannya. Itu memberkati saya. Waktu saya ketemu tante saya, almarhum juga sekarang sudah meninggal. Saya cerita itu, tante saya itu sampai nangis. Masih ada orang-orang yang ingat ya kebaikan suami saya. Saudara percaya nggak? Kebaikan itu akan terus bergulir dan akan menjadi berkat. Apalagi kalau kita berbuat baik, bukan karena kita ingin diselamatkan, tapi karena kita tanda mengucap syukur kita akan kebaikan Tuhan, kita wujudkan dengan kita berbuat baik kepada orang lain. Siapa yang dipermuliakan selain Tuhan kita? Hidupmu dipermuliakan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih,
melalui firman di Galatia 6 ayat 1 sampai 10 mengingatkan kita bagaimana cara kita hidup di hari-hari terakhir ini. Bapak Ibu, kita mau nggak mewujudkan apa yang menjadi nasihat Rasul Paulus ini kepada kita? Amin. Saudara tahu nggak? Banyak orang-orang yang hari-hari ini karena berita hoax, karena ketakutan, karena banyak hal-hal yang tidak benar terjadi di mana-mana, banyak orang sedang tersesat hidupnya. Banyak orang yang sedang menuju kebinasaan. Saudara percaya nggak bahwa saudara itu adalah orang-orang yang rohani? Kita ini orang-orang rohaninya Tuhan. Kita seharusnya memberitakan kabar baik, memberitakan jalan yang benar. Saudara percaya nggak hari-hari ini Tuhan sedang mendidik kita untuk hidup penuh dengan kesadaran bahwa banyak orang butuh pertolongan. Dan suatu saat kita punya kesadaran bahwa kita juga butuh pertolongan orang. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang mendidik kita untuk menilai diri kita sendiri dan tidak menilai orang lain. Melihat diri kita sesuai dengan kacamata Tuhan. Jangan menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Kalaupun orang punya kelemahan, kekurangan, saudara harus tahu, kita pun punya hal yang sama. Mungkin dengan dimensi yang berbeda. Mungkin dengan hal-hal yang berbeda. Waktu kita punya kesadaran itu, kita gak mudah untuk menghakimi orang. Kita gak mudah untuk menuduh orang. Saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari pemurnian Tuhan. Coba nanti kita pulang di rumah. Hari ini kan tanggal 11 ya. Jam 2 nanti seluruh bangsa akan berdoa bersama-sama. Atas anjuran Bapak Presiden kita Pak Jokowi dan Menteri Agama kita, seluruh anak bangsa diminta untuk berdoa, termasuk kita anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa dengan melihat keadaan kita. Dan biarlah seperti firman Tuhan katakan, kita menjadi pribadi-pribadi yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Memohon belas kasihan Tuhan. Saya percaya Bapa di sorga akan mendengar kita. Dan akan memulihkan negeri kita. Hari-hari ini bangsa ini butuh hati yang sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak peduli dari suku, ras, agama manapun. Tuhan melihat hati yang bertobat. Karena Dia adalah Tuhan bagi semua bangsa. Bagi semua keyakinan sebenarnya. Tapi mereka belum mengenal terang Tuhan. Dimulai dari kita yang sudah mengenal Tuhan yang rohani. Bertobat lebih dahulu di hadapan Tuhan. Ada amin, saudara? Bapak Ibu, saya mau mengatakan statement ini. Kalau hari-hari ini kita dipakai Tuhan untuk hal-hal yang baik, saya mau mengatakan berbahagialah kita yang berbuat baik, saling bertolong-tolongan menanggung beban, suka mawas diri, tidak menyebut dan tidak menilai diri kita berarti, karena Yesus Kristus sudah lebih dahulu memberi kita teladan untuk merendahkan dirinya dalam rupa manusia, untuk menebus, untuk menyelamatkan kita dan semua yang percaya kepadanya dari hukuman dosa.
Berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang senang berbagi dengan orang, yang sudah memberi pengajaran firman Tuhan dalam namanya. Karena saya percaya Tuhan memberikan dan menyiapkan upahnya yang besar di kerajaan yang sorga. Sampai pada akhirnya. Berbahagialah kita selama masih ada kesempatan. Kita akan pakai kesempatan itu untuk selalu berbuat baik. Lebih baik dan sangat baik kepada semua orang. Utamanya kepada saudara kita seiman. Karena Tuhan Yesus sendiri telah terlebih dahulu menyediakan bagi kita kehidupan yang kekal, penuh sukacita di kerajaan sorga yang tidak berkesudahan. Hari ini, mari sadari diri kita betapa hari-hari terakhir ini adalah waktu-waktu kesempatan besar bagi kita untuk berbuat banyak hal yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Mari tundukkan kepala. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa pentingnya waktu-waktu akhir ini Tuhan. Sebagai waktu-waktu yang menjadi kesempatan besar bagi kami untuk menabur perkara-perkara yang baik di dalam kehidupan ini Tuhan, kepada semua orang, tapi terutama kepada saudara-saudara seiman kami. Bapa, hari-hari ini ajar kami untuk membuka hati, membuka telinga, membuka pikiran kami, untuk lebih peka lagi akan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kami. Baik itu keluarga kami, orang tua kami, istri, suami, anak-anak kami, saudara-saudara kami. Begitu juga dengan saudara-saudara seiman kami. Dan biarlah ketika kami dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, orang akan menilai kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami kebaikan Tuhan. Bapa, hari-hari ini kami percaya di dalam segala kesederhanaan kami, apa yang kami miliki, kami tahu itu bukan untuk diri kami sendiri, tapi dimaksudkan Tuhan juga untuk kami berani berbagi kepada orang lain. Tuhan, biarlah kami punya mental seperti anak kecil yang menyerahkan 2 ikan dan 5 roti itu Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu, itu menjadi berkat yang besar bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Biarlah apa yang ada di tangan kami Tuhan, kami mau dedikasikan untuk perkara-perkara, bukan hanya untuk kebutuhan kami, tapi juga untuk memberkati orang lain. Berkati setiap usaha anak-anak-Mu, berkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu, berkati setiap hal yang dibukakan kesempatan bagi anak-anak-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan sedang berperkara bagi bangsa kami. Kami serahkan Tuhan hidup ini ke dalam tangan kasih-Mu. Pakai kami Tuhan, utus kami, buat kami Tuhan menjadi bermanfaat bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai dengan apa yang seharusnya hamba sampaikan. Hamba percaya firman-Mu kekal, firman-Mu akan terus berbicara di dalam hati kami,
dan Roh-Mu yang memimpin dan menuntun kami untuk dapat melakukannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, kita akan mengambil persembahan. Ada persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan dana gedung, persembahan misi atau compassion ministry. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan taruh di dalam hati Bapak, Ibu, Saudaraku untuk memberi pada pagi hari ini, firman Tuhan katakan, berilah maka engkau akan diberi. Lebih percaya bahwa hari ini hati kita sudah ditabur oleh kebenaran firman. Kita percaya bahwa ketika kita menabur, bahwa dimanapun kita menabur, kita percaya bahwa benih itu bisa tumbuh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini kami mengucap syukur. Engkau mengingatkan kami terus bagaimana kami harus berbuat baik Tuhan kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kami seiman. Kadangkala kami mungkin lupa Tuhan, ataupun kami mungkin sibuk dengan kesibukan kami masing-masing, sehingga kami lupakan orang-orang di sekitar kami. Tapi biarlah firman-Mu hari ini boleh mengingatkan kami, boleh membangun kami, boleh menegur kami Tuhan. Karena Engkau terlebih dulu yang menjadi teladan bagi kami Tuhan. Terima kasih, biarlah sepanjang minggu ini kami boleh mengalami kuasa dari kebenaran firman-Mu. Hari ini kami mau menabur di ladang-Mu, di dalam pekerjaan-Mu, dengan apa yang kami punya, bukan apa yang tidak kami punya yang ada pada kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan menabur dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, tidak dengan paksaan, tapi dengan kerelaan hati kami ya Tuhan. Terima kasih, berkati setiap jemaat-Mu, gereja-Mu Tuhan, dalam usaha pekerjaan Tuhan, sekolah, kuliah, apapun yang sedang dikerjakan oleh tangan jemaat-Mu. Berkati gereja-Mu Tuhan, berkati rumah tangga jemaat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya Tuhan, amin. Melihat pengumuman pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Pagi hari ini saya akan menyampaikan pengumuman.
Ada doa syafaat, ada doa jemaat. Saya mengajak semua ikut berdoa. Di minggu ini, komsel masih tetap diadakan. Berikut adalah jadwalnya. Terus dukung untuk jemaat CBC Jambi dan Muara Bungo. Selamat ulang tahun untuk jemaat yang merayakan di minggu ini. Kabar gembira untuk kita semua, saat ini tempat ibadah kita sedang direnovasi. Mari kita dukung dalam doa dan juga dana untuk renovasi tempat ibadah kita. Sekian pengumuman minggu ini. Tetap lakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan jangan lupa menggunakan masker. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Baik, kita akan selesai dengan ibadah kita dan kita rindu pulang membawa berkat. Kita bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan sebelum kita menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Oh Jesus, thank you Lord. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Yes Lord Jesus, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau ajaib, Kau mulia Tuhan. Kau luar biasa Tuhan atas hidup kami. Sebentar kami rindu Tuhan pulang. Dan kami rindu pulang bawa berkat dan jadi berkat. Dan biarlah seluruh keberadaan kami dimanapun kami berada,
menjadi alat Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, arahkanlah hatimu, pikiranmu, pandanganmu kepada Tuhan, dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari wajahmu dengan sinar wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dalam anugerah daripada Allah Bapa kita yang besar, kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Penghiburan dan penyertaan dari Roh Kudus membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan tutup doa berkat ini dengan bersama-sama berdoa sebagaimana Yesus ajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, dan amin. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom.